Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam metode pembelajaran daring dengan teknik video. Jadi di sini Ibu akan mengajar prakarya menggantikan Ibu Sri Apriani untuk sementara waktu. Nama Ibu sendiri Ibu Ika Agustina, bisa dipanggil Ibu Ika. Di sini Ibu akan membahas materi tentang budidaya satwa harapan. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada bab kedua ini, kalau minggu lalu atau bulan lalu kita sudah membahas materi kita yang bab pertama, yaitu tentang kerajinan berbahan limbah keras. Maka pada bab kedua ini kita akan belajar tentang budidaya satwa harapan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan komoditas satwa harapan berupa jangkrik, kroto, ulat sutra, cacing, bekicot, dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, menjelaskan kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Yang ketiga, menjelaskan tahapan budidaya satwa harapan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada bab kedua ini. Oke, yang pertama itu ada pengertian satwa harapan. Satwa harapan adalah segala jenis hewan yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa, atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakan. Jadi pada pengertiannya, satwa harapan ini adalah satwa atau serangga-serangga atau binatang-binatang yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa, ataupun manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya. Yang selanjutnya, saat ini masyarakat banyak yang melakukan budidaya ternak satwa harapan karena satwa harapan itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya siklus hidupnya yang pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan. Jadi saat ini masyarakat itu banyak yang melakukan budidaya satwa harapan ini karena lebih mudah, lebih memiliki banyak kelebihan untuk memeliharanya, dari mulai memberikan makan, tidak mudah terkena penyakit. Itulah mengapa satwa harapan ini dibudidayakan. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis satwa harapan. Yang pertama itu jangkrik. Siapa yang tahu gimana jangkrik, gimana bentuknya jangkrik, gimana rupanya? Yang pertama itu jangkrik, yang kedua itu lebah madu. Siapa di sini yang sudah pernah digigit lebah? Belum ada ya. Jadi lebah madu ini yang diambil adalah sari madunya sehingga bernilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan jangkrik di sini dibudidayakan untuk makanan ikan ataupun lain sebagainya. Yang kedua itu ulat sutra. Kalau ulat sutra ini kalau bahasa ibu ulat pisang. Jadi ulat ini dibudidayakan juga dan masuk ke dalam jenis satwa harapan. Yang terakhir itu cacing tanah. Siapa di sini yang takut cacing? Sama, ibu juga takut sama cacing tanah. Jadi cacing tanah ini juga termasuk ke dalam jenis satwa harapan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh satwa jenis satwa harapan lainnya seperti bekicot, kroto, dan lain sebagainya. Jadi binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang masuk ke jenis-jenis satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya satwa harapan.
Yang pertama itu ada sarananya. Sarananya itu yang pertama adalah bibit. Jadi hendaknya dalam memilih bibit yang diperlukan untuk dibesarkan adalah bibit yang sehat, tidak cacat. Atau untuk jangkrik itu kakinya yang tidak patah gitu kan. Masa hidupnya masih segar gitu kan, tangkapan alam bebas. Karena kalau misalkan itu tuh dari jangkriknya dari satwa bebas gitu, tangkapan dari bukan ternakan, dia hidupnya lebih panjang gitu, lebih lama. Sedangkan kalau yang bibit peternakan itu dia lebih cepat, istilahnya lebih cepat mati karena kan dia terkekang, nggak bebas. Beda dengan jangkrik yang kita tangkap atau kita temui di alam bebas. Yang kedua itu kandang. Dalam pemilihan kandang atau kandang ternak itu diperlukan untuk melindungi ternak dari berbagai cuaca buruk. Jadi kandang ini harus diperhatikan syarat-syaratnya, syarat-syarat minimal, syarat yang syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama supaya ternak itu dapat bergerak dengan nyaman di dalam kandang. Jadi kandangnya harus luas. Kandang dapat melindungi ternak dari matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Yang ketiga itu kandang harus dibersihkan. Kandang harus memiliki sirkulasi udara yang lancar. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Kandang dapat menunjang produktivitas. Jadi kalau kandangnya bersih, kandangnya bagus, tidak kotor, insya Allah produktivitasnya atau hasilnya pun akan maksimal. Yang ketiga itu pakan atau istilahnya makanannya harus diperhatikan juga, harus yang sehat, harus yang dia mau, biar peternakan budidaya Satwa Harapan ini menjadi produktivitas yang menghasilkan. Yang ketiga itu air. Yang airnya harus bersih, harus yang tidak tercemar supaya peternakan kita tadi bagus. Kalau kandangnya udah bersih, makannya udah bagus, tapi minumnya air kotor, nggak bisa dong, hewannya mati. Terus yang terakhir itu obat-obatan. Jadi untuk meningkatkan produktivitas atau hasilnya, budidaya Satwa Harapan ini harus menggunakan obat-obatan, entah itu vitamin, entah itu suntikan cairan supaya dia sehat, itu harus ada, merupakan sarana-sarananya. Yang selanjutnya yaitu teknik budidaya Satwa Harapan. Jadi teknik budidaya Satwa Harapan ini yang diperlukan yang pertama itu pemilihan bibit. Jadi bibitnya harus yang bagus, harus yang sehat, harus yang unggul dan mewariskan serta memiliki harapan untuk hidup lebih lama gitu kan. Bentuk tubuhnya yang bagus, seimbang, tidak cacat adalah ciri-ciri bibit yang baik. Yang kedua itu pemeliharaan kandang. Kandangnya harus bersih, nyaman. Itu sangat penting dalam pembudidayaan Satwa Harapan. Yang ketiga itu pemberian pakan. Pemberian makanannya juga nggak bisa sembarangan. Jadi untuk mendukung produktivitasnya, pemberian pakan pun harus seimbang, harus banyak. Kalau produksinya mau banyak gitu kan. Terus pencegahan hama dan penyakit yaitu menggunakan obat-obatan tadi. Kalau kandangnya udah banyak kutunya, berarti udah mulai mau disemprot gitu, supaya terhindar dari pencegahan hama dan penyakit. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, itulah materi kita pada minggu ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi tugas kamu minggu ini, buatlah ringkasan atau simpulan atau catatan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Lalu kerjakan LKS-mu pada halaman 41, nomor 1-5, kerjakan di kertas lembar. Terus kumpulkan tugasmu via WhatsApp dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.